Selamat pagi, siang, atau sore untuk Bapak dan Ibu dosen yang sedang menonton dan juga untuk teman-teman asdos yang sedang menonton. Perkenalkan nama saya Davin Aditya Juliawan dengan NPM 2100666550304. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil lab saya yaitu modul rekrutmen pada UD 16. Untuk kesempatan kali ini videonya akan saya bagi menjadi dua agar lebih menjadi terkonsentrasi, di mana video yang pertama adalah membahas modul rekrutmen dan cara membuat proses rekrutmen untuk seseorang dan untuk job posisi. Kemudian yang kedua adalah video mengenai importing master data untuk mengambil data rekrutmen dari Excel file atau CSV file. Oke, mungkin kita langsung mulai untuk video yang pertama, yaitu penjelasan mengenai modul rekrutmen. Oke, jadi untuk modul rekrutmen ini kita harus ada beberapa prerequisite yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah kita memastikan modul rekrutmen sudah terinstall pada Uduk kita. Yaitu bisa dicari dengan cara search aja modul rekrutmen, nanti kita cek bahwa dia sudah terinstall atau belum. Kemudian yang kedua adalah kita harus mempunyai posisi yang ingin kita buka proses rekrutmennya, yaitu di sini saya buat menjadi membuat posisi dan pelamar. Mungkin kita bisa mulai dengan cara login sebagai Hana, sebagai manajer HR, di mana dia yang akan membuat posisi yang ingin direkrut. Ini kasus dibuat adalah ketika job position itu belum ada. Ketika sudah ada, bisa tinggal kita edit saja sebenarnya apa yang ingin kita buat. Mungkin bisa saya tunjukkan untuk pembuatannya. Pertama kita login terlebih dahulu sebagai manajer HR. Terus kita pergi ke halaman employee dan configuration, kita pergi ke job position. Sini bisa kita bikin job positionnya yang ingin kita buat baru, atau juga kita bisa mengedit job position yang ingin kita buat di sini. Kemudian selanjutnya adalah ketika sudah selesai, kita bisa pergi ke modul rekrutmen. Ini adalah modul yang sudah kita install. Nah, di sini ada beberapa job position yang sebenarnya ada yang ingin direkrut nih. Misalnya di sini ada kepala seksi payroll, satu to rekrut, dan kepala seksi organizational development, satu to rekrut. Terus untuk membuat baru, kita tinggal ngeklik new aja. Terus untuk job positionnya bisa tinggal kita ketik di sini yang ingin kita bikin. Kemudian selanjutnya kita bisa bikin aja ini, misalnya manager accounting, kita bisa tinggal search aja manager accounting yang sebenarnya udah ada gitu. Nah, di sini satu to recruit. Nah, tulisan satu to recruitnya ini tuh muncul dari mana sih sebenarnya? Itu tuh ketika kita membuat job positionnya sebenarnya. Jadi di sini ke configuration, job position, ketika kita create new, di sini ada target new employees-nya. Nah, ini yang akan menjadi job position yang to recruit tadi, yang kita lihat di modul recruitment. Kemudian selanjutnya kita lanjut, nanti akan terbuka halaman proses rekrutmen untuk posisi yang kita sudah pilih ya tadi. Kemudian kita bisa buat pendaftar untuk posisi manager accounting dengan kita tinggal ngeklik aja di pojok kiri atas. Saya akan tunjukkan. Pertama kita masuk dulu ke position yang ingin kita bikin pendaftarnya. Kemudian di sini ada halamannya, ada klik new di sini. Nah, ini nanti kita bisa bikin application untuk orang-orang tertentu yang ingin yang sudah mendaftar di aplikasi kita gitu. Nah, kalau misalnya ada banyak kan akan ribet, makanya nanti bisa import Excel untuk mendaftarkan initial qualification dan juga pendaftar-pendaftar pelamar-pelamar kita. Nah, ini adalah halaman utama dari proses rekrutmen untuk posisi manajer accounting dan finance. Seperti yang sudah saya sampaikan, di sini ini adalah halaman utama proses rekrutmen. Nah, pada halaman utama ini ada banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita bisa menambah dan mengedit di sini tentunya. Terus kita juga bisa menambah stage di sini. Misalnya pada company Anda stage-nya ada banyak gitu. Nggak cuma
initial qualification, first interview, second interview. Nah, nanti Anda bisa tambahkan di sini. Dan juga di sini ada filters yang sangat bermanfaat, di mana ada creation date-nya dibuatnya kapan, terus juga bisa filter ready for next stage misalnya. Kalau misalnya udah siap, terus kemudian ada stage update, archive, reviews, ini bisa juga terlihat yang udah di-reviews orang-orangnya. Nah, ini merupakan control room-nya ibaratnya untuk para HR dan juga para rekrutmen dalam melihat proses rekrutmen mereka untuk sebuah posisi. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal. Selanjutnya ini berikut adalah form yang udah saya buat mengenai sebuah rekruter, mengenai sebuah aplikan. Dan nanti ketika sudah pendaftarnya sudah ada, nanti bisa terlihat lagi saja di sini bahwa nanti dia akan muncul dua di sini di initial qualification. Oke, untuk melanjutkan tahap pendaftar ke tahapan selanjutnya, misalnya dia adalah lolos daripada tahap itu, Anda bisa dengan mudah tinggal geser saja seperti ini. Nanti dia otomatis terdetek sebagai sudah lolos pada tahapan itu. Nah, kemudian adalah proses membuat jadwal interview, di mana jadwal interviewnya ini itu dapat dilakukan dengan cara kita pergi ke halaman utama dari aplikannya. Misalnya ini ada kita sudah, misalnya kita ada data ini ya, data yang sudah saya buat di sini misalnya sebagai dummy. Misalnya kita sudah lolos ke first interview, nanti cara membuatnya itu tinggal kita ngeklik ini, meeting baru, dan kita tinggal klik new di sini. Nah, nanti kita ada membuat sebuah halaman utama untuk membuat meeting. Nah, di sini nanti Anda bisa sesuaikan untuk siapa aja partisipannya, terus tanggalnya, durasinya, terus deskripsinya, terus ada teksnya, atau video call URL kalau misalnya akan dilakukan online, locationnya bisa di set sendiri, kemudian ada reminders ini. Kemudian ketika kita sudah selesai membuat ini tahap yang saya sudah jelaskan tadi, ini klik new, terus nanti ini adalah halaman formnya akan terbuka seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah selesai pembuatan interview, bisa di save, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan memperagakan apabila pelamar 1 dan pelamar 2 itu lolos tahap pertama, yaitu tahap HR ya. Kemudian kita bisa tinggal balik lagi. Nanti kita tinggal untuk prosesnya nanti kita bisa mark sebagai staff recruitment. Kita mark bahwa dia itu sudah menyelesaikan interviewnya. Kemudian kita bisa kasih feedback di mana bisa tulis kayak berhasil lanjut ke tahap selanjutnya sebagai staff recruitment. Dan yang akan menggeser cardnya adalah manajer HR. Jadi yang akan membuat meeting ini itu sebagai staff recruitment agar menjaga job desk-nya masing-masing. Nah, kemudian kita bisa ini terlihat bahwa Haru sebagai staff recruitment yang sedang membuat. Kemudian selanjutnya kita bisa sebagai manajer HR nanti yang menggeser card-nya ke ke second interview. Dan kemudian kita lanjutkan ke interview user, di mana interview user adalah second interview di sini. Nah, kita bisa login lagi sebagai staff recruitment dan buat jadwal meeting untuk interview user. Hal yang dilakukan sama, kita buka lagi nanti ke sini, terus kita no meeting ini, terus kita tinggal pencet new, nanti langsung otomatis. Nah, ketika sudah dibuat interview usernya nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian diasumsikan bahwa kita akan memperagakan di mana salah satu pelamar itu tidak lolos. Nah, makanya kita tinggal pertama kita sebagai staff rekrutmen kita tandai meetingnya sebagai done terlebih dahulu dan berikan feedback yang sesuai. Feedback yang sesuai dimaksud adalah kalau misalnya dia tidak lolos untuk aplikasi 1 bisa ditulis dengan tidak lolos ke tahap selanjutnya. Terus kalau lolos kita bisa bilang lolos ke tahap selanjutnya. Nah, untuk menolak pelamarnya sendiri gimana sih caranya? Oke, berarti kita sebagai user ya, user yang menolak karena ini adalah interview user. Kalau misalnya dia pada interview HR yang menolak adalah HR, maka
kita loginnya sebagai HR-nya untuk menolak. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menolak ya. Yang pertama kita bisa ke halaman rekrutmen dan juga ke application reviews reasons. Application reviews reasons ini untuk apa? Ini adalah untuk menolak menolak orang-orang yang alasan-alasan untuk menolak orang-orang di mana di sini kita penolakannya biasanya hanya tinggal mengklik saja untuk mengotomasi. Misalnya kita review seorang, nanti dia ada review reasons-nya yang sudah dibuat terlebih dahulu. Makanya kita harus buat terlebih dahulu untuk review reasons-nya. Jadi nggak bisa ditulis di sini. Mungkin untuk memudahkan juga uniform rejection reasons-nya ya. Nah, kita bikin dulu di sini caranya dengan tinggal klik new, terus tulis di sini description-nya kenapa. Di sini saya sudah buat satu, tidak cocok dengan deskripsi yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada beberapa email template di mana ada recruitment application acknowledgement, terus ada reviews, not interested anymore. Dan ini setahu saya bisa dibuat email template baru di halaman yang berbeda ya. Nanti ini ada tempatnya sendiri untuk membuatnya. Nanti kalau misalnya ingin buat baru, dia bisa juga start typing di sini untuk rekrutmen apa nanti tinggal kita bikin create and edit di sini. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat fully customizable. Dan ketika kita sudah selesai, kita bisa tinggal save. Di sini juga bisa kita import secara Excel agar tidak ribet ininya membuat satu-satu jika ada banyak. Kemudian cara selanjutnya untuk merejectnya itu tinggal kita pergi ke halaman ininya, terus kita tinggal reviews di sini. Tinggal pilih alasannya, misalnya adalah tidak cocok. Nah, ini nanti dia akan reviews, terus habis itu ini email template akan otomatis connect dengan yang tadi kita sudah buat di sebelah kanannya. Kalau misalnya by applicant salary, dia email template-nya akan terkoneksi ke sini, terus tidak cocok dengan koneksi sini. Tapi di sini bisa dibuat berbeda lagi sebenarnya. Jadi ya itu kalau misalnya sudah uh, customizable itu enak banget. Ini bisa tinggal kita review saja, nanti akan muncul tanda reviews sini. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini adalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus selanjutnya adalah menerima pelamar, di mana hal ini tinggal kita geser saja sebenarnya sebagai manajer HR. Kalau dia ternyata oh sudah lolos nih interview user, berarti tinggal kita geser ke halaman eh, ke card yang kontrak proposal. Di sini kita ke rekrutmen lagi, terus kita ke accounting. Nah, nanti dia dari second interview kita geser ke kontrak proposal dan pada saat kita buka kontrak proposalnya, misalnya kita coba, misalnya kita coba untuk yang ini, misalnya kita restore lagi. Nah, ini kita bisa restore lagi, misalnya oh terjadi kesalahan, bisa kita restore lagi untuk halamannya, terus kita misalnya kita matikan. Terus misalnya kita sudah ke kontrak proposal. Nanti di sini bisa kita buat proposal area yang kita inginkan. Misalnya kita cuma bisa bayar 19 juta gitu. 19 juta. Nah, nanti kita bisa tinggal propose kayak gini dan misalnya secara offline atau dari kontak lain dia menerima, nanti kita bisa tinggal pencet more dan kontrak sign. Nah, nanti dia akan hire tulisannya untuk manager accounting dan finance dengan nama applicant sales ya. Terus selanjutnya uh, ya ini adalah menerima kontrak tawaran. Terus ini adalah pembuatan onboarding ketika sudah selesai. Ini jawab bisa kita buat dengan cara yang sebelumnya ya, yang memencet meeting tadi dan membuat meeting baru. Nanti otomatis akan kita sesuaikan detailsnya. Terus selanjutnya adalah mendaftarkan pelamar menjadi employee di Udu. Di sini ada dua cara, yaitu kita bisa pergi ke halaman employee dan buat di sana, atau dengan cara lebih mudahnya adalah kita tinggal create employee sini saja. Ya, seperti yang saya jelaskan di sini, bisa kita klik create employee, nanti akan otomatis terbuka halaman pembuatan employee. Nah, untuk
Apa saja yang sudah langsung otomatis terisi itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah job position yang kita lamar dan juga department dari job position yang kita lamar. Jadi ini otomatis terisi, kemudian private information otomatis terisi untuk address, email dan ininya. Terus juga HR settings otomatis terisi untuk employment type, di mana di sini adalah yang kita buat ketika membuat job positionnya. Untuk selanjutnya, eh ini halaman yang tadi, create employee-nya, terus misalnya kita sudah set manajernya dan coach-nya, nanti dia akan terlihat juga organization chart-nya. Terus selanjutnya adalah pemecahan department, di mana eh, pemecahannya itu dilakukan ketika finance dan accounting itu pengen dipisah. Nah, kita bisa mulai dengan membuat departemen baru dengan nama accounting ini. Terus kemudian karyawan baru yang sudah kita buat, kita pindahkan saja departemennya. Jadi tadinya eh, tadinya accounting dan finance kita ubah jadi accounting ini. Terus nanti dia otomatis akan muncul di sini ya untuk employee dari accounting 21066550304. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan field evaluation? Jadi, field evaluation ini yang saya tangkap adalah biasa digunakan untuk menampilkan penilaian secara cepat gitu untuk hasil evaluasi pelamar pada proses seleksi. Nah, hasil ini tuh memungkinkan manajer rekrutmen atau tim HR memberikan masukan dalam bentuk bintang ya. Itu bintangnya bisa good, very good, dan satu lagi adalah kita kembali terlebih dahulu. Dia bisa good, very good, dan juga excellent. Nah, field ini bisa diisi interviewer dalam satu tahap dan hasilnya itu bisa dapat dilihat pada tahap oleh interviewer tahap selanjutnya. Jadi ini bakal comes in handy banget ketika dia ada sangat banyak untuk reviewernya. Misalnya yang bisa kita contohkan kontrak sign di sini 3, di sini 2. Nah, misalnya di sini adalah kontrak proposalnya eh, 2 ya, ada 2 orang. Nah, terus misalnya kita sudah dikasih nilai 3 dan 2. Kita sebagai user lain bisa melihat bintang yang sudah diberikan pada tahap sebelumnya. Jadi misalnya kita ke halaman rekrutmen kembali, accounting. Nah, kita tuh bisa lihat di sini misalnya 3 dan 2. Jadi kita bisa tinggal langsung grup by aja. Jadi sebelum kita melakukan interview, kita bisa tahu nih orang-orang mana aja sebenarnya yang eh, bagus gitu. Nah, misalnya kita bisa cek di halaman evaluation. Nah, ini evaluationnya itu kita bisa ada filternya. Jadi kalau misalnya kita pengen nge-interview sebagai user, kita orangnya sibuk banget. Kita cuma pengen nge-interview orang yang benar-benar bagus. Kita tinggal excellent. Terus nanti kita bikin kok hilang excellent evaluation. Nah, nanti kita tinggal kayak, oh kelihatan nih orang-orang ini aja dulu yang sebagai prioritas kita nilai interviewnya. Karena misalnya ada 200 orang dan yang ini waktunya cuma sedikit, jadi kayak tinggal, oh kita filter dulu, terus kemudian kita bisa langsung nge-interview orang-orang yang sudah dinilai prospektif bagus gitu. Nah, itu gunanya untuk evaluation. Jadi ini benar-benar memudahkan interviewer interviewer selanjutnya untuk memiliki gambaran awal mengenai pelamar yang akan dia interview. Kemudian jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah employee name, job position, department, email, phone, address, dan employment type. Di sini field ini dapat otomatis terisi ketika kita mengikuti data memencet tombol create employee seperti yang saya peragakan. Mungkin saya bisa peragakan lagi untuk ininya kita create employee. Nah, ini yang akan otomatis terisi dan yang akan menghubungkan employee dengan proses rekrutmen field-fieldnya. Ada nama, ada job position, terus habis itu ada department, terus ada juga employee type, terus ada address, email, dan phone ini otomatis terisi. Ya, mungkin untuk video part pertama
sekian terlebih dahulu, dan mungkin kita akan lanjut untuk video part kedua, yaitu importing master data, dan agar lebih mudah dalam menambahkan pelamar-pelamar pekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.